teman-teman, kami dari kelompok 3 akan memberikan kalian pemahaman tentang bagaimana sih cara mengoptimalkan media tradisional dan media digital untuk keberhasilan media relation. Tapi sebelum lanjut ke pembahasan, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu siapa saja anggota kelompok kami. Nah, inilah nama-nama anggota kelompok kami. Sebelum kita lanjut, saya akan memberitahukan dulu kepada teman-teman apa aja sih materi yang akan kita bahas pada video kali ini. Yang pertama, kita akan membahas peran media tradisional dalam PR, lalu yang kedua ada peran media digital dalam PR, yang ketiga menggabungkan media tradisional dan digital, dan yang keempat adalah tantangan dan solusi dalam penggabungan media. Namun sebelum lanjut ke materi pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu media relation. Media relation adalah interaksi yang dibangun oleh perusahaan atau organisasi dengan media massa seperti jurnalis dan wartawan. Tujuan media relation untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan oleh organisasi atau individu dapat diterima dan dipublikasikan dengan baik oleh media. Nah, itu dia penjelasan awal terkait dengan media relation agar kalian tidak bingung apa itu media relation dan kalian bisa mendapatkan pemahaman di pembahasan selanjutnya. Lalu, apa sih peran penting media relation dalam dunia PR? Yaitu yang pertama, membantu organisasi dalam membangun dan mempertahankan citra positif di mata publik. Jadi, melalui pemberitaan yang baik, organisasi dapat meningkatkan reputasi dan kepercayaan masyarakat. Lalu yang kedua, pemberitaan yang konsisten dan positif dapat menarik perhatian lebih banyak orang terhadap produk atau layanan yang ditawarkan. Lalu yang ketiga, ada media relation memungkinkan organisasi untuk menyampaikan pesan strategis dan informasi penting kepada publik dengan cara yang terencana. Nah, ini membantu dalam memastikan bahwa informasi yang disampaikan sesuai dengan tujuan komunikasi organisasi. Pentingnya menggabungkan media tradisional dan digital untuk keberhasilan strategi PR di era sekarang. Yang pertama, yaitu jangkauan yang lebih luas. Media tradisional menjangkau audiens yang lebih tua, sementara media digital menarik generasi muda. Kombinasi keduanya memungkinkan organisasi menjangkau berbagai segmen audiens. Lalu yang kedua, kredibilitas. Media tradisional sering dianggap lebih kredibel sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik. Media digital memperkuat pesan melalui interaksi langsung. Dan yang ketiga, adaptasi terhadap perubahan teknologi. Dengan cepatnya perkembangan teknologi dan perubahan perilaku konsumen, penting bagi strategi PR untuk beradaptasi. Media digital menawarkan inovasi seperti konten interaktif, video langsung, dan penggunaan AI yang dapat meningkatkan efektivitas komunikasi. Menggabungkan ini dengan kekuatan media tradisional menciptakan pendekatan yang lebih holistik. Media tradisional seperti koran, radio, dan TV sudah jadi alat komunikasi utama selama puluhan tahun yang lalu. Tapi apa sih sebenarnya media tradisional itu? Media tradisional adalah alat komunikasi seperti koran, radio, ataupun televisi yang digunakan untuk menyampaikan pesan ke khalayak luas. Sejak tahun 1800-an, orang sudah menggunakan koran untuk iklan. Lalu di tahun 1900-an, radio menjadi tren dan TV mendominasi di era modern. Meskipun sekarang ada media digital, media tradisional tetap punya keunggulannya loh. Kayak yang pertama, kredibilitasnya yang tinggi banget. Terus yang kedua, jangkauannya luas. Dan yang ketiga, efek visual audionya buat pesan yang ingin disampaikan terasa jauh lebih personal. Tapi tantangannya juga besar nih. Kayak yang pertama, biaya produksinya tuh mahal banget. Terus yang kedua, interaksi dua arahnya tuh sulit karena media tradisional sifatnya satu arah. Dan yang ketiga, audiensnya mulai berkurang nih. Menurut survei Nielsen, pengguna TV di Indonesia turun dari 93,7% di 2019 jadi 81,1% di 2022. Sementara pengguna internet naik dari 55,1% jadi 76,7%. Jadi, meskipun tantangannya besar, media tradisional tetap relevan jika kita tahu cara memadukannya dengan media digital. Nah, pada kesempatan kali ini, mari kita bahas secara mendalam mengenai peran media digital dalam public relation. Definisi media digital.
Media digital adalah sarana komunikasi yang menggunakan teknologi digital untuk menyampaikan sebuah informasi. Ini mencakup berbagai format seperti teks, gambar, audio, dan video yang dapat diakses secara elektronik. Sejarah media digital dimulai pada abad ke-20 dengan kemunculan teknologi komputer dan internet yang mengubah cara orang berinteraksi dengan sebuah informasi. Contohnya media digital meliputi situs web, media sosial seperti Facebook dan Instagram. Lalu ada aplikasi mobile, platform streaming seperti Netflix dan podcast. Nah, di sini juga ada keuntungan media digital. Media digital menawarkan berbagai keuntungan bagi konsumsi publik, antara lain yaitu aksesibilitas. Informasi dapat diakses oleh audiens di seluruh dunia dengan mudah. Interaktivitas, pengguna dapat memberikan umpan balik secara langsung, menciptakan dialog dua arah. Efisiensi biaya. Biaya untuk memproduksi dan mendistribusikan konten digital biasanya lebih rendah dibandingkan dengan media tradisional. Lalu ada tantangan menggunakan media digital. Meskipun memiliki banyak keuntungan, media digital juga menghadapi beberapa tantangan. Yang pertama ada kecepatan informasi. Berita dapat menyebar sangat cepat sehingga reputasi organisasi bisa terpengaruh jika tidak dikelola dengan baik. Yang kedua ada persaingan tinggi. Dengan banyaknya konten yang tersedia, sulit untuk menonjol dan menarik perhatian audiens. Dan yang ketiga ada keterampilan teknis. Diperlukannya pemahaman dan keterampilan digital yang memadai untuk memanfaatkan media ini secara efektif. Dengan memahami aspek-aspek ini, kita dapat lebih baik dalam memanfaatkan media digital dalam strategi komunikasi dan hubungan masyarakat. Dalam media public relation atau PR, menggabungkan media tradisional seperti televisi, radio, dan media cetak dengan media digital seperti media sosial adalah langkah cerdas. Mengapa? Hal ini memungkinkan Anda untuk menjangkau audiens lebih luas, sambil memperkuat pesan Anda melalui berbagai saluran. Berikut adalah penggabungan antara media tradisional dan media digital yang dapat Anda coba. Yang pertama ada amplifikasi pesan. Gunakan media sosial untuk menyebarluaskan konten dari media tradisional. Misalnya, unggah cuplikan wawancara dari TV ke Instagram atau Twitter untuk menjangkau audiens di platform digital. Yang kedua ada interaksi dua arah. Media sosial memungkinkan audiens untuk merespon langsung konten Anda, memberikan dimensi interaksi yang tidak bisa didapatkan dari media tradisional. Dan yang ketiga yaitu ada konsistensi pesan. Pastikan pesan Anda seragam di semua platform untuk membangun kepercayaan dan kesan profesional. Nah, yang selanjutnya adalah tentang penggunaan media sosial untuk memperluas jangkauan pesan yang telah disampaikan melalui media tradisional. Di era digital ini, media sosial telah menjadi alat yang sangat kuat untuk memperluas jangkauan pesan yang sebelumnya disampaikan melalui media tradisional. Bagaimana sih caranya? Media tradisional seperti televisi, radio, dan surat kabar memiliki kelebihan dalam memberikan informasi yang kredibel. Namun, jangkauannya seringkali terbatas pada audiens tertentu. Disinilah media sosial mengambil peran. Bayangkan jika kita memiliki wawancara penting yang disiarkan di televisi. Dengan berbagi cuplikan wawancara tersebut di platform seperti Instagram, Twitter, TikTok, atau sosial media lainnya, wawancara tersebut bisa menjangkau audiens yang lebih luas dan beragam. Contohnya seperti ini. Contoh studi kasusnya adalah merek Indomie. Merek mie instan favorit ini telah sukses memanfaatkan kekuatan media tradisional dan media sosial untuk menciptakan kampanye yang menginspirasi. Yuk kita lihat bagaimana strategi mereka bisa begitu efektif. Semuanya dimulai dari iklan televisi kreatif. Dengan tema Indomie seleraku dari kecil, mereka mengangkat cerita nostalgia dan kebersamaan, membuat pesan ini relevan dengan audiens dari berbagai generasi. Indonesia, seleraku. Tidak berhenti di televisi, Indomie membawa kampanye ini ke media sosial dengan tagar Indomie seleraku. Mereka mengajak penggemar untuk berbagi cerita tentang momen bersama Indomie.
Tagar Indomie Seleraku menjadi trending topik. Jutaan orang berinteraksi dengan kampanye ini, dan penjualan Indomie meningkat secara signifikan. Kampanye sukses Indomie adalah bukti bahwa media tradisional dan media sosial bisa saling melengkapi. Televisi membantu menciptakan kesadaran, sementara media sosial memperpanjang umur pesan dengan interaksi aktif dari audiens. Ini kita akan membahas apa saja sih tantangan serta solusi jika kita menggabungkan media relation tradisional dan juga digital. Yuk disimak. Tantangan yang pertama adalah integrasi yang sulit. Menggabungkan dua pendekatan yang sangat berbeda bisa seperti menyatukan dua puzzle yang tidak cocok. Misalnya, bagaimana cara mengukur keberhasilan sebuah konferensi pers dengan data-data analitik dari media sosial. Nah, solusinya, gunakan satu platform untuk mengelola semua aktivitas PR, baik itu tradisional maupun digital. Ini akan membantu Anda untuk melacak kinerja secara terpadu. Yang kedua, kurangnya keterampilan. Tidak semua tim PR memiliki keahlian di kedua bidang ini. Misalnya, seseorang PR yang terbiasa dengan media tradisional mungkin kesulitan dalam membuat konten yang menarik untuk media sosial. Solusinya, investasikan dalam pelatihan untuk meningkatkan keterampilan tim Anda. Ada banyak kursus online maupun offline yang bisa diikuti. Yang ketiga, alokasi anggaran. Membagi anggaran untuk kedua pendekatan ini bisa menjadi dilema. Mana sih yang lebih penting, iklan di surat kabar atau iklan di media sosial? Solusinya, lakukan analisis mendalam untuk menentukan channel mana yang lebih efektif menjangkau target audiens Anda. Prioritaskan channel yang memberikan ROI atau Return of Investment terbaik. Dan yang terakhir, ada mengukur keberhasilan. Setiap pendekatan memiliki metrik keberhasilan yang berbeda. Bagaimana cara mengukur keberhasilan keseluruhan kampanye PR yang menggabungkan keduanya? Nah, solusinya, tetapkan metrik yang jelas dan relevan untuk setiap channel. Misalnya, untuk media tradisional, kamu bisa mengukur jumlah exposure media. Sedangkan untuk media digital, kamu bisa mengukur engagement, reach, maupun conversion rate. Gunakan alat analisis yang tepat untuk melacak data dan mengukur keberhasilan secara keseluruhan. Jadi teman-teman, kita sudah bahas banyak hal dari definisi, keuntungan, tantangan, strategi, serta solusi tentang bagaimana memanfaatkan media tradisional dan digital untuk mengoptimalkan strategi public relations kita. Intinya, kombinasi keduanya adalah kunci untuk menjangkau audiens yang lebih luas, membangun citra yang positif, dan tentu saja mencapai tujuan komunikasi yang kita inginkan. Tapi perlu diingat, dunia media terus berubah. Jangan takut untuk berinovasi, mencoba pendekatan baru, dan terus belajar memahami perkembangan tren media. Karena kalau kita bisa beradaptasi dengan cepat, kita bisa tetap relevan dan menciptakan hasil yang lebih maksimal dalam hubungan media. Ayo terus semangat, jangan ragu untuk eksplorasi ide-ide baru, dan pastikan hubungan media kita tetap kuat dan produktif. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya, dan teruslah menjadi public relations yang kreatif dan penuh inovasi.